Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalidia Cindy Salma. Saya NIM 2203511000041. Di sini saya akan mereview jurnal pemijahan ikan lele di sungai pada mata kuliah Biologi Perikanan. Nah, di sini saya mereview dua jurnal. Jurnal yang pertama yakni pemijahan ikan lele dengan teknik pemijahan alam natural, spawning, dan pemijahan semi alami, induced spawning, dengan penulis Kusuma Sukarjati dan Wibowo. Pada pendahuluan kali ini, yakni keinginan kelompok ternak sumber rezeki yang mengalami kegagalan saat ternak lele sehingga menyebabkan pendapatan pembudidaya lele pada daerah tersebut merendah atau turun. Hal ini mengakibatkan atau munculnya terobosan teknologi tepat guna seperti soft laser yang dapat memacu pematangan gonad, mempercepat pemijahan, dan mempercepat produksi secara massal. Pada metodologi yang digunakan pada pelaksanaan kali ini yakni mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan, sosialisasi, teknologi, laser punkuntur untuk mempercepat pengadaan induk matang gonad yang siap untuk dipijahkan guna mempercepat produksi secara massal dan kontinu. Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil pada pemijahan alami, pemijahan semi alami, dan juga persiapan induk yang akan dipijahkan. Lalu untuk hasil pelatihan ini diketahui bahwa pelatihan ini sudah dapat mengaplikasikan induksi laser punkuntur di titik reproduksi yang dapat merangsang dan mempercepat induk lele jantan dan betina yang matang gonad, cepat memijah, dan cepat menghasilkan benih secara massal untuk dibesarkan atau untuk dijual benihnya. Dan kesimpulan pada penelitian kali ini yakni teknologi laser punkuntur terbukti dapat mempercepat penyediaan induk lele yang matang gonad dan siap dipijahkan untuk memperoleh benih secara massal dan kontinu serta memberikan keuntungan bagi kelompok pembudidaya ikan lele di daerah tersebut. Kelebihan dan kekurangan pada jurnal yang saya review yakni pada jurnal ini penulis telah memberikan gambaran atau informasi secara gamblang dengan hasil yang sangat terperinci dan jelas. Kekurangan dari jurnal ini terdapat beberapa kosakata yang tidak umum untuk atau sulit dipahami oleh si pembaca yang masih awam dengan kosakata tersebut. Pada jurnal kedua yakni dengan judul pelatihan pemijahan ikan lele secara alami di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya melalui rekayasa hormon oksitoksin, dengan penulis Lestari Farida, Hasan Rahmadi, dan Afri Dalianti. Pada pendahuluannya, Desa Sungai Rengas merupakan salah satu desa yang merupakan sentral pembibitan lele di Kecamatan Sungai Kakap. Salah satu kelompok yang menjadi pelaku pembudidaya lele adalah kampung lele. Tingginya permintaan benih ikan membuat kelompok kampung lele kewalahan dalam pemenuhan kebutuhan akan benih ikan tersebut. Hal ini terjadi karena pemijahan ikan lele yang dilakukan secara alami sehingga produksi benih yang dihasilkan belum dapat dilakukan secara optimal. Permasalahannya, ikan lele yang dipijahkan secara alami akan memijah pada musim pemijahan saja, yaitu hanya melakukan pemijahan pada awal musim penghujan. Pada metodologi, yakni metode penelitian dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2022 di Tanggul Laut, Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Pontianak. Metode yang digunakan dalam pengabdian atau penelitian ini yakni berupa ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Hasil yang didapatkan pada pengabdian atau penelitian kali ini yakni adanya peningkatan pengetahuan terkait ciri-ciri induk yang baik. Hasil monitoring terhadap pelatihan pemijahan ikan lele secara alami diketahui bahwa ikan yang digunakan dalam percontohan pemijahan semi alami berhasil memijah dengan dosis yang digunakan 0,5 sampai 1 ml per kilogram induk dan menghasilkan fekunditas sebesar 90.000 sampai 145.000 butir telur per ekor dengan tingkat penetasan 80%.
Dan kelangsungan hidup larva yang dihasilkan 67-73% dengan jumlah larva sebesar 48.240 sampai 84.680 ekor. Pos larva umur 7 hari. Nilai dari fekunditas, hatching rate, dan kelangsungan hidup yang dihasilkan dalam pelatihan atau pengabdian kali ini tergolong cukup rendah dibanding dengan nilai fekunditas ikan lele sesuai Standar Nasional Indonesia KKP tahun 2014, yaitu 50.000 sampai 80.000 butir per kilogram induk ikan lele. Pada kesimpulan yang dapat diambil pada jurnal kali ini, yakni hasil produksi pos larva pemijahan semi alami dalam induk percontohan sebesar 48.240 sampai 84.680 ekor. Untuk kelebihan dan kekurangan sama seperti jurnal tadi, yakni pada jurnal ini penulis telah memberikan gambaran atau informasi secara gamblang dengan hasil yang sangat terperinci dan jelas. Kekurangan pada jurnal ini terdapat beberapa kosakata yang tidak umum atau sulit dipahami oleh pembaca yang masih awam dengan kosakata tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.